Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempraktekkan cara melakukan analisis regresi pada data primer. Ini sebenarnya adalah praktek yang teman-teman lakukan di pertemuan kelima. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan praktek ulang jika nanti melakukan analisis regresi secara umum. Jadi ini adalah satu set analisis regresi secara umum gitu ya. Baik, ketika kita ketemu data primer seperti ini, cara yang paling gampang untuk analisis regresinya biasanya memang kita hitung totalnya. Jadi di sini ada variabel X1, ada variabel X2, kemudian ada variabel Y. X1 nanti kita akan hitung jumlahnya, kemudian X2 kita hitung jumlahnya, kemudian Y kita hitung jumlahnya. Jadi di sini kita tulis X1 total, tulis dulu aja, kemudian X2 total, kemudian Y total. Kita besarkan sedikit biar nanti kelihatan ini ya. Nah, bagaimana cara menghitung X1 total, X2 total, kemudian Y total gitu ya. Saya agak besarkan. Kita menggunakan perintah yang ada di Excel dengan menggunakan perintah sum atau jumlah. Jadi sama dengan sum, kita kurung buka, kemudian kita geser kursornya, kalau sudah dikurung buka geser aja. Kita masukkan dari X11 sampai X18. Gunakan shift panah kanan atau kalau teman-teman suka menggunakan kursor, bisa menggunakan kursor. Kemudian kurung tutup, teman-teman enter. Kita lakukan dengan cara yang sama untuk X2, sama dengan sum, kurung buka. Saya biasanya menggunakan panah biar lebih pas gitu ya. Kemudian shift panah kanan. Sampai ke X24. Lanjut, di Y total sama dengan sum, kurung buka. Dari Y1 sampai dengan Y4, kurung tutup. Atau boleh di enter. Kemudian kita blok mulai dari X1 total, X2 total, sama Y total. Pada saat teman-teman melakukan blok atau blok yang ngeblok, itu pastikan bahwa kursor yang teman-teman pakai dia berupa plus warna putih. Jadi kalau ngeblok pastikan plusnya warna putih baru ditahan, kemudian digeser ke kanan, gitu ya. Karena kalau nanti dia plusnya warna hitam, salah. Atau plusnya warna hitam terus kemudian ada arahnya, dia akan berubah posisi, gitu ya. Dipastikan teman-teman menggunakan plus warna putih, kemudian kita blok sampai ke sini. Jadi 28, 49 kita blok, letakkan kursor di pojok kanan bawah sampai dia bertanda plus hitam, klik-klik 2 kali. Nah, sudah? Nah, ini adalah hasil total untuk X1, kemudian total untuk X2, dan total untuk variabel Y. Kita copy, kita blok saja. Jadi pastikan kalau mau ngeblok menggunakan kursor, dia pastikan dengan menggunakan kursor plus warna putih, seperti ini. Jadi pastikan kursornya plus warna putih. Kita copy, kita masuk ke SPSS, pada saat ngopi di SPSS, pastikan teman-teman ngopi di data view. Data view ya, bukan di variable view. Kalau nanti di variable view, dia pasti tidak akan tercopy. Kita klik di data view saja. Kita paste seperti ini. Nah, kemudian untuk penamaan variabelnya, kita klik data view. Kita kasih nama X1, X2, kemudian Y. Nah, X1 kita coba lihat labelnya, dia namanya apa sih gitu ya, biar kita nggak salah. X1 kompensasi, lingkungan kerja, kepuasan kerja. Kompensasi. Kita kasih di label nanti biar kelihatan namanya gitu ya. Lingkungan kerja, kepuasan kerja. Jadi ada kompensasi, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja. Nanti kalau kita taruh di data view, nanti bentuknya seperti ini. Tetap gitu ya. Baik, kita akan mulai analisis korelasi dan analisis regresi. Kita mulai dari analisis korelasi terlebih dahulu. Kita klik Analyze, kemudian Correlate. Jadi kalau korelasi ada di Correlate, kemudian kita pilih bivariat. Jadi kalau korelasi bivariat adalah mencari korelasi antar variabel X dan variabel Y atau sepasang variabel. Bivariat artinya 2. Nah, kemudian variabel yang kita miliki X1, X2, Y kita pindahkan ke sebelah kanan. Caranya biar tidak satu-satu, teman-teman klik Ctrl A,
kemudian dipindahkan dengan menggunakan panah kanan ya. Kemudian di sini ada macam-macam correlation koefisien yang bisa kita keluarkan. Ada Pearson correlation, Kendall-Stau correlation, ada Spearman correlation. Pada tahap ini untuk uji korelasi kita pakai yang Pearson correlation. Kalau sudah klik OK. Nah, hasil yang teman-teman pakai nanti adalah ini, adalah hasil correlation. Nanti bagaimana cara membacanya kita buat video yang berbeda. Jadi nanti saya pisah video full untuk video ini. Jadi untuk video video untuk korelasi ini kita full SPSS yang kita pisah dengan nanti yang cara bacanya, dan nanti mungkin kalau teman-teman sudah paham kita bisa buat satu rangkaian full gitu, penjelasan plus contohnya. Jadi kalau ini full prakteknya. Nah, kemudian kalau sudah di sini kita bisa langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu dengan menggunakan analisis regresi. Teman-teman klik analyze, regression, masuk ke linear. Kita masukkan kinerja karyawan di dependent variable, kemudian independennya kita masukkan variabel X1 dan variabel X2. Pada bagian ini, teman-teman pilih statistik, kemudian kita pilih collinearity diagnostic, kemudian kita pilih Durbin-Watson. Collinearity diagnostic ini fungsinya untuk mengeluarkan hasil VF untuk uji multikolinearitas. Durbin-Watson ini adalah salah satu uji yang bisa kita pakai untuk uji autokorelasi. Dan kita klik continue. Kemudian di sini kita pilih save. Save di sini adalah untuk menyimpan beberapa hal yang kita ingin simpan. Dalam hal ini, kita akan menyimpan residual unstandardized. Jadi residual unstandardized. Jadi residual yang belum distandarisasi. Karena model yang akan kita pakai nanti adalah model residual yang belum distandarisasi. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK, kita akan mendapatkan hasilnya. Yang pertama, variabel enter or remove, jadi memberikan informasi kepada kita variabel apa saja yang masuk dan variabel apa saja yang dikeluarkan dari model. Kemudian ada model summary, jadi ini adalah nanti yang akan kita baca. Kemudian ada ANOVA tabel, kemudian ada koefisien. Kemudian sebenarnya ada collinearity diagnostic, ada residual statistik. Tapi nanti biasanya kalau kita analisis regresi, kita sampai di model summary, ANOVA, dan koefisien. Stop di situ. Baik, setelah selesai, kita masuk ke uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang belum bisa kita lakukan, itu adalah uji asumsi klasik normalitas. Jadi kita uji normalitasnya. Teman-teman klik analyze, kemudian non-parametric test, kemudian kita pilih legacy dialog, kita pilih one sample KS, itu untuk uji normalitasnya. Pilih yang unstandardized residual, pindahkan di sebelah kanan, kemudian teman-teman klik OK. Ini adalah hasil one sample Kolmogorov test. Bagian yang dilihat nanti adalah yang di bagian SIG-nya. Bagaimana cara bacanya nanti ya. Jadi kalau yang di sini tadi, yang kita baca kalau di correlation adalah correlation, kemudian nanti di sini adalah model summary, ANOVA, dan koefisien, dan terakhir di sini adalah one NPAR test. Jadi untuk uji non-parametric test, untuk uji normalitas. Baik, selanjutnya, setelah uji normalitas, ini tadi ada yang kurang kayaknya, tapi kita dibuat terakhir aja nggak apa-apa. Yaitu uji Gletser, untuk uji heteroskedastisitas. Teman-teman, untuk uji Gletser itu ada uji Gletser itu adalah uji yang sama dengan uji analisis regresi. Kalau regresi dia menggunakan variabel dependennya adalah variabel Y, sedangkan uji Gletser dia menggunakan variabel dependennya itu adalah nilai mutlak residual. Jadi kita hitung dulu nilai mutlak residualnya. Teman-teman bisa klik transform. Jadi kita compute variabel ABRES. Numeriknya adalah ABS kurung buka. Unstandardized kita taruh di sebelah kanan. ABS itu adalah absolut. Jadi uji Gletser itu menghitung korelasi antar nilai mutlak residualnya dengan variabel independennya seperti itu. Dan kita klik OK.
maka kita akan mendapatkan hasilnya di sebelah res underscore 1 itu adalah AB res. AB res ini adalah nilai yang kita peroleh dari residual dengan menghitung nilai mutlaknya. Nah, kenapa kok sisi kiri sama kanan ada perbedaan berapa angka di belakang komanya? Itu tidak menjadi masalah. Kalau teman-teman mau yang sebelah res ini dijadikan 2 angka di belakang koma juga bisa. Kita klik variable view, di sini ada 11 numeriknya, desimalnya kita ubah jadi 2, maka dia akan menjadi hasil yang sama persis, karena memang dia sama sebenarnya. Cuma yang res underscore 1 belum, masih ada negatif dan positif. Kalau sudah AB res, jadi dia sudah di absolutkan, maka negatifnya akan hilang. Jadi yang di sebelah kiri sama sebelah kanan nilainya sama, cuma perbedaannya tidak ada negatif di AB res. Baik, saya lanjutkan ke uji hetero. Uji hetero kita akan melakukan 2 kali, Gletser sama Rangsperman. Kita klik Analyze, Regression, kita pilih Linear. Kita reset. Kita reset atau reset, ya nanti dia kembali ke posisi awal. Nah, bagian dependen kita masukkan AB res, kemudian independennya X1 dan X2, X1 dan X2. Kalau sudah, teman-teman klik OK. Nah, untuk uji heterokedastisitas, teman-teman nanti lihat adalah hasil koefisien ini. Nah, selain dengan menggunakan uji heterokedastisitas ini dengan menggunakan uji Gletser gitu ya, teman-teman bisa menggunakan uji Rangsperman juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan uji Rangsperman yaitu dengan cara analyze, correlate, bivariate. Nah, ini kita reset aja. Kita masukkan variabel X1 satu-satu, kemudian X2, kemudian AB res, kemudian correlation koefisiennya kita ganti Spearman. Klik OK. Nah, ini adalah hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan Rangsperman. Kalau yang di atas ini tadi Gletser, yang di sini adalah Rangsperman. Jadi ada 2 cara yang bisa kita pakai, Gletser dan Rangsperman. Kemudian yang terakhir, ini adalah uji linearitas. Biasanya kalau saya, linearitas itu akan saya pakai ketika dia memenuhi kriteria yang saya gunakan. Tapi kalau dia tidak memenuhi, biasanya tidak akan saya gunakan. Teman-teman bisa masuk analyze, kemudian pilih compare mean, kita pilih mean. Kemudian di situ kita masukkan dependent itu variabel Y, independennya variabel X. X1 dan X2 masuk ke independent list. Kita pilih option, teman-teman pilih test for linearity. Klik continue, klik OK. Maka kita akan mendapatkan ANOVA tabel ini untuk uji normalitasnya, kemudian ANOVA tabel yang ini untuk uji normalitasnya. Jadi kalau variabel kita 2, maka kita akan mendapatkan 2 hasil uji linearitas. Nah, sekarang kita akan masukkan, harusnya tadi masukkan satu-satu ke bagiannya masing-masing. Jadi kalau sudah ketemu seperti ini, kalau sudah terlanjur teman-teman klik-kliknya sudah, kita belum masukkan ke Word-nya, kita bisa masukkan sekarang. Kita masukkan ke Word, kita kasih namanya dulu, jadi nanti kalau teman-teman buat, lebih enak itu namanya dikasih duluan. Kita masuk, kalau usah dikasih angka, lebih enak itu kasih nomornya saja. Analisis, korelasi, kemudian dikasih enter aja biar enak gitu ya. Kemudian pengujian asumsi kasih. Di pengujian asumsi kasih aja uji linearitas, uji normalitas, kemudian uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, kemudian uji multikolinearitas. Kemudian di model regresi, ada model regresi. Di sini kita kasih regresi linier berganda. Di situ ada model regresi. Kemudian ada uji T, T-nya kecil ya. Kemudian ada uji F. Kemudian ada koefisien determinasi. Jadi urutannya seperti itu. Kita akan copy satu persatu, mulai dari analisis korelasi.
Jadi kalau tadi kita sudah dapat, di sini ada analisis korelasi, kita copy. Kalau ngopi di SPSS lebih enak teman-teman klik kanan, copy, biasanya untuk memastikan bahwa dia tidak berubah. Sini, paste, pengujian asumsi klasik normalitas, normalitas nanti 2 kali. Oh, kita urutkan dari hasil yang kita dapatkan saja. Karena tadi urutannya kita langkahnya seperti itu, kita korelasi. Kemudian di sini ada model summary. Model summary klik kanan, copy. Model summary itu untuk autokorelasi. Paste di autokorelasi. Kemudian ada di koefisien determinasi. Oke. Baik, saya lupa di sini. Untuk yang di sini, analisis korelasi yang kita baca nanti bagian ini. Saya kasih warna merah saja. Warna biru gitu ya. Jadi bagian yang kita baca nanti ada di bagian ini. Kemudian kalau di model summary untuk uji autokorelasi yang teman-teman baca dari bagian Durbin-Watson, kasih warna merah. Kemudian kalau di model summary kita baca R square, R square, adjusted R square. Jadi ada yang membacanya adalah di bagian adjusted R square, ada yang membacanya di bagian R square. Itu untuk koefisien determinasi. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada ANOVA, kita copy. ANOVA itu nanti letaknya di bagian uji F. Jadi di sini yang dibaca adalah F dan C. Teman-teman nanti baca di situ. Kemudian saya lanjutkan, ada di bawahnya ada koefisien. Saya copy. Koefisien itu pertama masuk di multikolinearitas. Kalau tidak cukup, kita layoutnya kita ganti. Seperti ini. Nah, multikolinearitas itu yang di sini yang kita baca, collinearity statistik. Jadi kalau misalkan teman-teman di uji multikolinearitas, ini sebenarnya kalau mau dihapus boleh. Misalkan delete gini boleh. Sorry. Di sininya boleh dihapus. Misalkan kalau mau, jadi tidak harus full semuanya boleh. Kayak gini boleh. Tapi kalau misalkan mau full boleh. Jadi kalau di output baiknya full nggak apa-apa. Tapi kalau biasanya kalau di laporan teman-teman bisa mengambil berapa saja. Jadi semuanya akan di-cut. Itu di uji multikolinearitas dan ada di model regresi. Kalau model regresi yang teman-teman baca nanti bagian ini. Kemudian ada di uji T juga. T bagian T dan C. Lanjut, ini sudah selesai, kita turun. Ini ada one sampel KS, itu untuk uji normalitas. Yang dibaca adalah asymptotic gitu ya, asymptotic sig. Kemudian ada lagi lanjutnya ada di sini, ini adalah uji hetero. Uji hetero nanti teman-teman lihat itu adalah pastikan bahwa di hasil uji hetero itu yang teman-teman dapatkan di sini adalah AB-RES. Jadi kalau dia hetero itu AB-RES, kemudian yang dilihat itu adalah T dan sig-nya. Nah, selain dengan menggunakan uji heteronya pakai Gletser, kita bisa juga menggunakan Rangsperman. Jadi teman-teman bisa milih salah satu dari dua uji ini, mana yang kira-kira memenuhi kriteria yang sudah kita tentukan. Jadi kalau yang memenuhi Gletser ya sudah, kita cukup di Gletser. Tapi kalau Gletser tidak memenuhi, kita bisa menggunakan uji yang Rangsperman. Terakhir, untuk uji linearitas, kita klik copy. Kita turun, uji linearitas di atas. Paste, uji linearitas nanti yang teman-teman baca F dan C. Ini untuk yang pertama, ini variabel kompensasi dan kinerja. Kemudian yang kedua, kita klik copy. Ini untuk variabel yang selanjutnya, yaitu kinerja dan lingkungan kerja. Sudah selesai. Teman-teman kalau mau lebih enak, kalau mau dikasih angka, boleh kita angka seperti ini. Kemudian pengujian asumsi klasik. Tapi kalau nggak mau juga boleh, cukup seperti ini aja. Kita kasih bold aja, mungkin kita kasih warna yang berbeda. Tuh, seperti ini. Normalitas. Hetero.
putih, model regresi, ada model regresi linear, ada uji T, kemudian ada uji F, ada koefisien determinasi. Nah, itu praktek kita hari ini untuk data primer dan bagian-bagian yang dibaca. Bagaimana cara membacanya nanti kita akan sama-sama membacanya di PPT selanjutnya, biar nanti kita bisa satu per satu yang prakteknya bagaimana, kemudian bagaimana cara membacanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.